Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa lagi dengan Pak Yeri dalam kelas bahasa Inggris. Terima kasih atas partisipasi aktif kalian selama mengikuti kegiatan belajar dari rumah atau PDF. Terima kasih. Hari ini kita akan masuk ke materi unit 2. Kemarin kita sudah membahas materi unit 2 tentang can, would, sama be able to. Hari ini kita akan membahas materi yang masih unit 2 juga, bagian terakhir, yaitu tentang will, won't, dan would sama wouldn't. Topiknya hari ini bisa kalian lihat di layar adalah expressing willingness atau menyatakan kemauan dan ketidakmauan. Jadi ini adalah penggunaan kata will dan would untuk menyatakan kemauan dan ketidakmauan. Oke, kita lihat sekarang kan ke A dulu, present tense atau masa sekarang. Jadi untuk yang pertama ada kalimat I will take you to the airport. I have nothing to do tomorrow. Bagian 1 kita ada contoh kalimat I will take you to the airport, I have nothing to do tomorrow. Aku mau mengantarmu ke bandara besok karena aku tidak ada acara. Jadi kata will di sini menyatakan keinginan kita untuk mengajak orang lain ke bandara. Jadi kita bersedia atau mau. Jadi kemauan atau willingness artinya kesediaan atau bersedia siap untuk membantu orang lain atau melakukan sesuatu untuk orang lain. Contoh lagi yang nomor 2 kita lihat. If you will wait for a moment, I'll see if Mr. Hawking is available. Jika kamu mau menunggu sebentar atau bersedia, aku akan memastikan apakah Pak Hawking ada atau tidak. I will see if Mr. Hawking is available. Jadi if you will wait for a moment, jika Anda mau atau bersedia atau siap menunggu selama beberapa saat, saya akan mencari info tentang Pak Hawking gitu ya. Jadi pakai will. Contoh yang nomor 3 mungkin yang lebih jelas lagi. Contoh kalimatnya adalah My bank won't allow me to make international transaction. Bank saya tidak mengizinkanku untuk melakukan transaksi internasional. Artinya bank itu tidak bersedia mengurusi transaksi kita dengan bank di luar negeri. Jadi hanya bank dalam negeri saja. Jadi won't itu adalah bentuk negatif dari will not disingkat jadi won't. My bank won't allow me to make international transaction. Ya memang di Indonesia ada beberapa bank yang lokal gitu, yang levelnya belum nasional itu tidak bisa memberikan layanan internasional, tidak bersedia gitu. Karena mereka mungkin terlalu ribet atau biayanya besar dan sebagainya. Jadi seperti itu. Di won't. Nomor berikutnya ini mungkin contoh dalikan juga ada seperti ini. Greg just won't answer the phone. Greg tidak mau menjawab telepon. Jadi won't answer bentuk negatif dari will not jadi won't answer atau will not answer the phone. Kon tidak mau menjawab telepon. Jadi ini tidak sedia, ketidakmauan atau unwillingness. Kalau tadi ada willingness mau, kalau tidak mau itu unwillingness, tidak mau menjawab telepon. Untuk kemauan dan ketidakmauan juga mencakup untuk masuk ke benda, tidak hanya tentang orang saja, benda. Misalnya the door won't open, nah contoh kalimat ini. Pintu tidak mau terbuka. Ini yang menolak pintunya tidak bersedia membuka, tidak terbuka. Jadi seperti ini ada contoh juga, pintu tidak mau terbuka. Contoh kemudian kita untuk ketidakmauan di masa lampau. Tadi di masa sekarang di masa lampau. Jadi contohnya, misalnya kalian beli HP, terus HP-nya rusak, tidak sebelum dipakai, dan tidak ada yang produk gagal, produk cacat gitu, dikembalikan ke toko, tokonya nggak mau ganti, itu sesuatu yang terjadi di masa lalu, karena kan sudah melakukannya. Contoh nih kalimatnya kalian lihat di layar ini. I took the phone back to the shop, but they wouldn't give me a replacement. Saya mengembalikan handphone ke toko, tapi mereka tidak mau memberikan saya gantinya. Ini memakai wouldn't, karena kejadiannya sudah lampau. Kita sudah mengembalikan ke toko, tokonya mengembalikan itu sudah terjadi di waktu lampau, tidak memakai won't atau will not, tapi wouldn't. Bentuk lampau dari would, bentuk negatif dari would dari wouldn't. I took the phone back to the shop, but they wouldn't give me a replacement. Saya memberikan handphone ke toko, tapi mereka tidak mau menggantinya. Contoh lagi dengan benda nih, benda yang tidak bersedia melakukan sesuatu. Contoh kalimat di sini. I tried to start my motorcycle several times, but it wouldn't. Saya mencoba menghidupkan motor saya beberapa kali, namun motor saya tidak hidup. Nah, ini kejadiannya sudah lampau, sudah lewat, sudah terjadi. Ini dalam lampunya menjadi would, bentuk lampau dari will. Jadi kalimatnya, I tried to start my motorcycle several times, but it wouldn't. Nggak mau hidup motornya, sudah terjadi di waktu lampau. Contoh lagi ini ada tentang orang yang bersedia melakukan sesuatu di masa lampau. Mike was a nice person who would help anyone in any situation.
Mike adalah seorang yang baik hati, dia akan membantu siapa saja dalam situasi apapun. Mungkin ini Mike yang sudah meninggal, jadi ini menjelaskan dia ketika dia masih hidup. Jadi kalimatnya adalah was, lampau dari is, kemudian would, lampau dari will. Mike was a nice person, he would help anyone in any situation. Mike adalah orang yang baik hati, dia akan membantu siapa saja dalam situasi apapun. Terus berikutnya kita ada penggunaan lain dari will dan won't selain untuk kesediaan. Contohnya adalah selain untuk menyatakan kemauan dan ketidakmauan, will dan would juga digunakan untuk fungsi berikut. Contoh A, permohonan atau permintaan, request. Contoh yang pertama tidak resmi ya, informal atau itu tingkat kesopanannya di bawah yang resmi misalnya. Contoh kalimatnya seperti ini. Will you help me file the paper please? Tolong bantu saya mendokumentasikan surat-surat ini. Will you help me file the paper please? Jadi ini permintaan atau permohonan. Tolong dibantu saya mendokumentasikan surat-surat ini. Nah, ini yang lebih sopan. Misalnya kita meminta tolong bapak atau ibu kita. Kalau yang atas ini, will you help me file the papers? Tolong bantu saya mendokumentasikan surat-surat ini. Bisa jadi dari seorang pimpinan ke anak buahnya. Kalimatnya informal. Sedangkan yang berikut ini yang formal atau resmi ya. Formal atau resmi ini. Yang formal resmi. Would you turn on the light please? Tolong hidupkan lampunya. Ini bisa jadi, ini bentuknya formal atau resmi, sopan. Misalnya kita minta tolong ayah kita untuk menghidupkan lampu. Would you turn on the light please? Ini bentuk lampau. Jadi memakai would untuk permohonan ya. Sekarang would sama will, want juga dipakai untuk menolak di masa sekarang ya dan mendatang. Contohnya ini. He won't share his potato chip with me. Dia tidak mau berbagi keripik kentang denganku. Nah, ini menolak. Tidak mau, jadi pakai won't, penolakan. Bisa juga ini kejadiannya di waktu kita kecil. Kita kan sudah lampau, kita makainya wouldn't. I wouldn't eat vegetable as a child. Saya tidak mau makan sayur ketika kecil. Nah, ini penolakan di masa lalu. Kita menolak melakukan sesuatu di masa lalu atau bukan kebiasaan kita. Will dan would juga ada. Yang ketiga adalah tawaran di masa mendatang atau informal. Misalnya, I will help you carry your groceries. Saya akan membantu Anda membawa barang belanjaan. Ini I will help you carry your groceries. Ini tawaran memberikan bantuan. Ya, tawaran jangan memakai will. I will help you carry your groceries. Juga bisa memakai would yang lebih sopan dari will. Jadi kalau kalian memakai will dan would untuk tawaran atau permintaan request, itu terlebih sopan memakai would-nya. Bentuk lampau lebih sopan. Seperti kalian memakai can dan could, lebih sopan memakai could-nya. Misalnya could you open the window sama can you open the window lebih sopan could you open the window. Demikian will. Will you help me please sama would you help me please lebih sopan pakai would daripada will ya. Lampaunya lebih sopan. Contoh ini ada tawaran. I will help you carry your groceries. Ini informal, misalnya dengan teman, kita teman di toko, kesulitan bawa barang belanjaan, kita tawarkan bantuan memakai will, karena hanya dengan teman saja. Tapi kalau kita nawarkan ke orang lain, orang yang lebih tua, misalnya, maukah Anda minum? Misalnya ada teman ayah kita main ke tempat kita nawarkan minum dengan would you like to have some drink? Maukah Anda minum? Ini bentuk yang lebih sopan daripada pakai will. I will help you carry your groceries. Nah, ini berikutnya adalah kebiasaan di masa lampau. Pakai would ya. When Harun was younger, he would collect cattle fodder in the field. Ketika muda, Harun mencari pakan ternak di ladang. Ini memakai would adalah kebiasaan waktu lampau juga. Ya, would collect, kebiasaan kita Harun muda mencari pakan untuk ternak kambing atau sapi seperti itu misalnya. Oke. Berikutnya penolakan. Terus ya, berikutnya saya materi tentang be going to. Saya cari dulu materinya ya yang ke berikutnya. Ini ke halaman 4 ini, ke halaman 4. Materi terakhir tentang will dan ini will be going to. Ini pakai will. Will dan be going to. Perbedaannya ya. Will bersifat spontan atau tidak direncanakan sebelumnya. Jadi sesuatu yang kita lakukan secara spontan atau tidak direncanakan, itu kita memakai will. Sementara kalau sudah direncanakan maka be going to. Contoh misalnya, the room is so hot, kata Tony. Kemudian Adil menjawab, I will open the window. Aku akan buka ruangan. Ruangannya sangat panas.
Kemudian Adit secara spontan berinisiatif akan membuka jendela. Aku akan membuka jendela. I will open the window. Jadi sesuatu yang tidak direncanakan sebelumnya langsung keluar secara spontan. Beda misalnya kalian lihat dengan contoh nomor 2 ini, going to sudah direncanakan sebelumnya. Sidik, bisa percakapan Sidik dan Udin. Sidik, what is your plan for tomorrow's holiday, Udin? Apa rencanamu untuk liburan besok, Udin? Udin menjawab, I'm going to clean my garden. Aku akan membersihkan kebun. Jadi garden di sini harusnya tidak pakai tanda tanya ya, karena bukan kalimat tanya. Di sini Udin sudah merencanakan akan membersihkan kebun untuk liburan besok 1 Muharram itu ada libur. Udin siap-siap membersihkan kebun, sudah siap sebelumnya direncanakan. Sementara kalian yang A tadi, I will open the window, the room is so hot. Ruangan panas akan buka jendela itu spontan, langsung dibuat saat itu juga, tidak direncanakan matang seperti kalian punya liburan. Nah ini yang terakhir, kalimat contoh terakhir, be going to ya. Oke. Going to digunakan ketika ada tanda-tanda sesuatu terjadi. Misalnya, sorry ya, ini agak ketutup, so saya coba naikkan ke atas ya. Sorry, ini saya turunkan dulu ya. Oke. Nah, ini contohnya sudah kelihatan. Be going to digunakan ketika akan ada tanda-tanda terjadi sesuatu. The sky is dark, it is going to rain. Langit gelap akan terjadi hujan. Jadi ketika ada tanda-tanda alam, misalnya gejala cuaca, langit mendung, pasti nanti hujan. Nah itu kita pakai be going to juga, sesuatu yang sudah ada tanda-tanda sebelumnya. The sky is dark, it is going to rain. Langit gelap akan terjadi hujan. Oke ya, demikian penjelasan dari saya. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di grup WA, jangan lupa. Dan jangan lupa tuh hari ini nanti materi yang sudah saya share ini kalian catat dan kalian salin. Ini sudah saya upload di Google Classroom, silakan kalian salin, dicatat, kemudian kalian posting di Google Classroom juga. Untuk kegiatan hari ini, nanti kalian latihan mengerjakan soal di LKS kalian. LKS-nya sudah saya tentukan halaman LKS unit 2, latihan soal itu ada 25 soal. Sepertinya nomor 18 sampai 20 kalau nggak keliru. Di LKS kalian nanti silakan kalian cek lagi, saya berikan di WA konfirmasinya. Silakan kalian kerjakan latihan soal di LKS dan ini kalian foto soalnya diunggah di Google Classroom, foto kalian mengerjakan soal. Jangan lupa diberi nama di LKS-nya nama kalian. Kalau tidak punya LKS sudah saya fotokan di sini materi LKS-nya, silakan nanti dilihat. Oke ya, terima kasih atas perhatian kalian. Sampai jumpa, have a nice day and see you.